Di episode 8 ini, untuk pertama kalinya memperlihatkan kantor dari Tiongkok tempat produksi narkobanya. Haryon yang saat itu menelpon dengan ayahnya, inilah The Wars of Evil episode 8 dan 9. Geng dari Jaegung berencana untuk merebut bisnis narkoba itu dari Jung Ge-chul dan berani membeli dengan harga di atas Jung Ge-chul 30 juta per kilogram. Di episode 7, anak buah dari Jung Ge-chul yang jatuh saat bersama Junmo mati dan Junmo sudah tidak tenang dan dia diberi ketenangan agar jangan emosi, semuanya ada jalan keluar. Jung Ge-chul akhirnya mengetahui bahwa anggotanya jatuh dan mati. Kini kecurigaan Jung Ge-chul semakin liar, apalagi bertepatan saat cari biodata Hyujin dan Junmo tentunya. Hyujin berusaha menemui kembali Jung Ge-chul dan sedikit bermain liar karena situasi penyamaran kini semakin rumit. Hyundai untuk pertama kalinya diberi tugas untuk menyelidiki kematian detektif swasta tersebut. Keesokan harinya Junmo akhirnya berkencang untuk pertama kalinya dengan Hyuring dan secara bersamaan Hyujin juga datang di kantor Jung Ge-chul. Mereka berempat bertemu dan hubungan romansa di antara dua pasangan akan terjadi. Wah wah wah. Hyujin akhirnya masuk ke dalam kantor Jung Ge-chul sambil melihat-lihat termasuk kamar yang ditempati oleh Junmo. Hyundai sangat senang diberi tugas independen untuk pertama kalinya oleh Jung Ge-chul. Kedua pasangan akhirnya sama-sama kencan. Bareng Hyujin diajak Jung Ge-chul ke tempat pengembangan usaha yang nantinya dan Hyurin bersama dengan Junmo ke rumah pedesaan karena Hyurin juga berencana berinvestasi. Hyurin tiba-tiba ingin mengetahui masa kecil dari Junmo karena menurutnya jika kita menyukai seseorang, maka untuk mengenalnya ketahuilah masa kecilnya seperti apa dulu. Suasana kenyamanan di antara mereka perlahan kini tercipta. Wah. Hyundai mendatangi TKP dan mencari tahu kejadiannya. Sementara itu, Jung Ge-chul tiba di tempat pengembangan. Dia sambil menunggu telepon dari Hyundai mengenai penyelidikannya. Jung Ge-chul terus saja bicara tentang kejujuran. Hyujin yang merasa ada ganjal sudah mulai takut dan bingung. Junmo di tempat lain sempat menghubungi istrinya tapi tak diangkat. Pasangan mereka masing-masing cemburu. Suasana semakin mencair. Hyuring suapin Junmo. Wah, cinta segi empat nih. Hyundai memberitahu Jung Ge-chul akan apa yang dilakukan detektifnya itu sebelum meninggal, tapi untung saja orang dari Junmo cepat mempersiapkan hal itu, jadi aman-aman aja. Sambil berjalan di tepi pantai, Jung Ge-chul menanyakan tentang Hyujin tidak pernah tinggal di Wonjo. Hyujin akhirnya meyakinkan dengan penuh keyakinan bahwa memang dia tidak menetap di sana, cuma sering pulang balik karena ayah dan ibunya berbeda tempat. Hyujin bertanya, apakah ini alasan kamu curiga sama saya? Dan memang, itu kecurigaan Jung Ge-chul dan Hyujin sudah membahas hubungan kita. Di tengah perbincangan, kembali Hyundai memberikan informasi. Di sini Hyujin merasa Jung Ge-chul sudah mengetahui dan suasananya tegang. Ternyata dia hanya memberikan kalung kepada Hyujin yang sudah dijanjikannya sejak dulu. Dua detektif Gangnam kini mengetahui kabar kematian dari Pak Cheon, mantan detektif dulu, dan mulai melakukan penyelidikan di TKP dan sempat menemukan korek api Junmo yang terjatuh. Wah, bahaya nih. Junmo dan Haeryun berlanjut ke meja makan. Sambil makan, Haeryun melontarkan kata manis kepada Junmo. Dan memang dia terus terang bahwa dia menyukai Junmo. Wah, semakin. Sementara itu, Hyujin dan Jung Ge-chul bersama di dalam mobil dan melanjutkan pembicaraan termasuk kenapa tiba-tiba tahu Junmo. Namun suasananya berganti ketika Hyujin menyatakan bahwa dia percaya dengan Jung Ge-chul dan Jung Ge-chul harus percaya karena dia mencintainya. 솔직히 너 우연히 만나고 나서 네가 전과가 없. Jung Ge-chul yang pada saat itu mulai baper dengan pernyataan dari Hyujin akhirnya tidak tahan dan dia mencium Hyujin. Wah, liar sekarang guys. Dan Hyujin pun membalas ciuman itu dengan penuh nafsu tanpa ada kendala dan dia akhirnya bertukar air masing-masing. Hesung dan Kepala Seo melihat geng Jepang menemui geng Jaegung dan langsung melaporkannya kepada Jung Ge-chul. Namun karena ia masih bersama Hyujin, dia minta hal itu dibahas di kantor saja dan Hyujin pada saat itu ikut kembali ke kantor Jung Ge-chul. Sementara itu, Junmo dan Haeryun diam-diam juga menyepakati perjanjian, tapi di lain sisi ayah dari Haeryun menginginkan geng Jaegung. Asisten dari Haeryun melaporkan kepada ayah
bahwa dia memilih Junmo, pengganti Jung Genchul, dan pesan yang disampaikan ayah penuh teka-teki. Setiba di kantor, secara resmi Hyujin diperkenalkan kepada anggota Jung Genchul. Hisun masih mempertanyakan keputusan dari Jung Genchul yang secara resmi mengajak Hyujin, padahal dia seorang polisi. Namun Jung Genchul mengatakan, percaya saja sama saya. Haeryun yang semakin tidak tahan dengan pesona Junmo menyatakan perasaannya dan menawarkan untuk tidur dengannya. Atau kesepakatan batal. Tanpa berpikir panjang, terjadilah aksi pegang-pegangan, cium-ciuman, dan berencana untuk bercocok tanam. Namun di tengah kegiatan itu, telepon terus berbunyi tapi tak dihiraukan sama sekali. Sampai pada akhirnya, asisten dari Hyun masuk langsung dan seketika menghentikan proses bercocok tanam itu. Dan dia melaporkan bahwa ayah dari Haeryun memutuskan untuk kerja sama dengan grup Jaegong dan berencana untuk menghabisi Jung Genchul. Mendengar hal itu, Junmo langsung menuju kantor Jung Genchul sembari menelpon kepala Seo untuk memberitahukan penyerangan itu. Di kantor, Jung Genchul segera siap atas penyerangan itu dan gen dari Jaegong sudah ada di depan pintu. Junmo masih di jalan. Kini terjadilah perkelahian yang sangat tragis karena banyak bercucuran darah dan kematian. Situasi semakin menegangkan karena di tempat itu juga ada Hyujin. Jung Genchul yang mengetahui akan bahaya yang akan terjadi berusaha untuk melindungi Hyujin. Sampai pada akhirnya Junmo datang dan melihat Hyujin dalam bahaya, maka tak tanggung-tanggung dia kini jadi mesin pembunuh. Kini anggota geng Jaegong kalah dan Haeryun tiba di tempat kejadian dan sempat membelai Junmo yang saat itu bercucuran darah. 청소하기 힘들겠다. Kini, cinta terlarang segi empat di antara mereka semakin kelihatan. Haeryun mengatakan, ini pertama kalinya saya berbeda dengan ayah saya, maka buktikan. Pada akhirnya dia mendatangi kantor geng Jaegong dan melakukan perhitungan yang disaksikan oleh geng dari Jepang. 내가 틀리지 않았다는 거. Junmo pada saat itu seperti mesin pembunuh meminta pisau dan menyayat kaki dari bos geng Jaegong itu. Wah, parah banget nih. Jung Genchul yang marah besar cuma minta kepada geng Jepang untuk ayahnya langsung yang minta maaf akan kejadian ini. Hyujin mendatangi kantor Junmo dan hanya menunjukkan rasa kekesalan atas kejadian yang menimpanya dan kembali ke rumahnya. Jung Genchul memberikan kekuatan kepada Hyujin dan minta maaf atas kejadian barusan. Diikutin, Junmo kembali menelpon istrinya dan meminta jangan terlibat lagi dalam situasi misi ini. Sembari istirahat, Junmo memberikan saran agar tidak terlalu keras kepada pihak Jepang. Junmo yang tak bisa tidur duduk di luar sembari adik dari Jung Genchul datang dan sekedar meminta untuk jaga Jung Genchul jangan sampai ada berita di dalam TV. Jung Genchul, Haesung, kepala Seo, dan Junmo kembali bahas tentang perdagangan yang dirasa cukup sulit jika jumlahnya cukup banyak mengingat kejadian di KPTO. Di sini, Junmo memberikan saran bahwa bagaimana kalau dia bertemu dengan geng Jepang, bahwa dengan peribahasa bahwa kita kasih jalannya jika kita ingin menyingkirkannya dan menuai penolakan keras dari mereka, tapi Junmo yang tidak mau ini tidak berlanjut berusaha keras untuk meyakinkan akan hal itu. Tidak lama itu detektif Gangnam datang kembali dan di sini untung Jung Genchul tidak curiga atas korek api yang ditunjukkan bahwa itu ada di TKP. Junmo saat itu sudah menunggu di luar. Di sini hampir saja Junmo salah jawab, tapi tenang karena dua-duanya adalah seorang detektif. Hyujin kembali bertemu dengan Jung Genchul dan saling memberikan semangat. Astaga, kenapa seperti ini? Junmo menemui geng Jepang dan minta maaf. Sempat ditolak
Namun pada akhirnya atas pembicaraan dan iming-iming dari Junmo, pada akhirnya dia bertemu dengan Jung Ge-chul. Di sisi lain, detektif Gangnam itu ternyata berteman dengan Gen Jae-gung. Ternyata seperti itulah kehidupan seorang gangster. 야 기수야, 솔직히 니들이 이딴 식으로 이렇게 자빠지면 안 되는 거 아니냐? Bos 01 Jepang akhirnya datang ke Seoul menemui Jung Ge-chul untuk minta maaf, walaupun sebenarnya tidak ikhlas kelihatan dari cara bicaranya. Setelah berhadapan di satu meja bersama-sama, saya kira ada kesepakatan yang dihasilkan. Ternyata Jung Ge-chul malah meminta kenaikan harga. Sempat akan terjadi perkelahian, tapi sama-sama ditahan antara kedua belah pihak. Bos 01 marah ke asistennya dan meninggalkannya, tapi mungkinkah ini alasan pertemuan tertutup sebelumnya bersama Jung Ge-chul? Tanda tanya besar ini, guys. 내 헛걸음한 책임은 반드시 져야 될 거야. Junmo yang tak tahu akan rencana apa meminta bantuan kepada Hyorin untuk menemui bos 01 Jepang secara langsung dan melakukan penawaran. Namun di tengah pembicaraan dan iming-iming yang dia sampaikan oleh Junmo, akhirnya bos 01 menerima. Tapi dengan satu syarat, dia harus melalui proses jika ingin menjadi ayah dan anak dengan cara memotong jarinya. Wah, sangat menegangkan. Entah apa yang merasuki Junmo, akhirnya dia mau melakukan itu, namun ternyata penyerangan berbalik. Ternyata bos 01 yang ditusuk. Dan hal ini sudah direncanakan tanpa sepengetahuan Junmo. Alhasil sangat shock pada saat itu. 거래도 없다. Gimana kelanjutannya? Sampai bertemu di episode selanjutnya. Mimin pamit ya saat ini. Terima kasih telah mengikuti video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam, selamat pagi, dan sampai jumpa.